Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan serta kesehatan oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah jam doa bersama di tempat kita masing-masing. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita akan mohon pimpinan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesehatan dan juga kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh memuliakan nama Tuhan dan menaikkan doa-doa kami melalui ibadah jam doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga usai. Sucikan hati dan pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya setiap puji, sembah, syukur kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Dengarlah permohonan serta pergumulan dan seru doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian Bapa Engkau Sungguh Baik yang akan dipimpin oleh singer. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Untuk selanjutnya kita akan berdoa bersama melalui pokok doa terpimpin yang akan dipimpin oleh Bapak Sugi. Kepada Bapak Sugi saya persilahkan untuk memimpin dalam doa. Selamat sore Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Untuk kali ini saya boleh memimpin, Bapak Saudara silakan mendukung dalam pokok doa ini di rumah Bapak Saudara masing-masing. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dan kami puji di dalam nama dan di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, untuk saat ini kami boleh sehati sepikir bersama jemaat-Mu. Kiranya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khususnya untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh menolong dan memberkati. Dengan kebijaksanaan mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini. Dan biarlah setiap kebijaksanaan yang menjadi keputusan mereka ini bisa membawa sebuah kemajuan, membawa sebuah pengaruh yang besar untuk kemajuan dan bertumbuhnya bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk para pemimpin kami, secara khususnya Tuhan boleh memberkati kesehatan mereka, Tuhan boleh memberikan hikmat-Mu yang luar biasa dan juga berkati akan keluarga mereka. Terima kasih untuk saat ini kami boleh berdoa juga untuk pilkada serentak pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 ini. Tuhan, kami menyerahkan agar pilkada boleh berjalan dengan baik, pilkada boleh berjalan dengan serentak dengan penuh ketertiban, keamanan, dan penuh kedamaian. Kami menyerahkan untuk badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pilkada ini, biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkatinya. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap partai yang mengusung para calon pemimpin daerah, dan Tuhan pun juga memberikan hati yang penuh legowo untuk bisa ya Tuhan mewujudkan kedamaian di dalam pesta demokrasi nanti. Terima kasih untuk saat ini. Kami juga ingat untuk gabungan Gereja-Gereja Baptis Indonesia GGBI yang dari pusat maupun daerah. Tuhan boleh berkenan menolong dan memberkati setiap kepengurusan yang ada. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk gereja-gereja baptis yang boleh tergabung di dalam GGBI, baik di kota maupun di desa. Kiranya Tuhan pun juga memberkatinya agar kami di masa pandemi ini bisa menjadi teladan, menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Bahkan kami boleh tetap menjalankan perintah-Mu untuk menjalankan amanat agung-Mu dalam pemberitakan Injil-Mu di dalam setiap orang yang ada sekitar gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk gereja-gereja baptis yang masih kosong, yang belum ada gembala sidangnya. Tuhan pun juga memberkati dan mengirim orang yang memiliki hati melayani, memiliki hati Kristus, di mana boleh memimpin setiap gereja yang ada yang masih kosong, yang belum ada pemimpinnya, untuk bisa membawa jemaat-Mu kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga kali ini berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan selama bulan November ini, dalam visi misinya menjadi pekan keluarga. Kiranya kami menyerahkan ya Tuhan agar di bulan November ini dalam tema pekan keluarga ini sungguh-sungguh setiap keluarga yang tergabung di dalam Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan mengalami kedewasaan secara rohani, sehingga setiap hari mereka boleh diubahkan menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut dan hormat kepada Tuhan, yang senantiasa menyembah kepada Tuhan.
Inilah menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Setiap individu yang tergabung dalam keluarga Baptis Indonesia Karunia Tuhan sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan, sungguh-sungguh mengalami sebuah kebangunan rohani setiap saatnya. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14, saya akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Demikian bacaan Alkitab pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Dr. Andreas. Kepada Dr. Andreas saya persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat sore. Renungan saat ini masih tentang karya Allah dalam keluarga. Teksnya saya ambil dari kitab Ayub. Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 begini bunyinya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Percakapan ini dilatar belakangi adalah ketika Allah mengizinkan keluarga Ayub mengalami penderitaan yang sangat sulit untuk diterima secara akali. Mula-mula anak-anaknya meninggal, kemudian usahanya menjadi bangkrut, dan Ayub sendiri akhirnya jatuh sakit. Pastilah istrinya sangat stres melihat kondisi seperti itu, sehingga manakala melihat Ayub masih tetap di dalam kondisi memuliakan Tuhan, berusaha untuk tidak berdosa, istrinya meluapkan perasaannya, rasanya yang dialami, dan bagaimana percakapan ini tampak menjadi sangat keras di antara pasangan yang menunjukkan bahwa mereka berdua ada di dalam konflik. Percakapan Ayub dan istrinya adalah bukti bahwa konflik dalam pernikahan adalah lazim terjadi. Bahkan dalam keluarga yang mengasihi Allah dan memahami bahwa Allah itu membenci perceraian. Bahkan konflik yang besar bisa terjadi. Manakala doa permohonan kita untuk lepas dari konflik yang sedemikian besar seperti jauh panggang dari api, bagaimana sepatutnya kita menyikapi karya Allah dalam keluarga dan pernikahan? Bagaimana kita memahami Allah masih bekerja di dalam situasi yang tidak menyenangkan itu? Saudara-saudara, kalau meringkas bagaimana pola Allah bekerja di dalam kita, atau karya Allah di dalam kita orang percaya, selalu mengikuti dua hal yang penting, yaitu peran kita dan peran manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Begini bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Pasal 2 ayat 12 mengingatkan kita sebagai orang percaya ada bagian atau peran kita di dalam karya Allah terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan agar kita mengerjakan keselamatan kita atau memperjuangkan terus-menerus keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Allah.
Sementara ketika kita berusaha, Allah sendiri terus mengerjakan di dalam kita kemauan dan ataupun pekerjaan menurut kehendaknya. Dan tujuan daripada karya Allah di dalam diri setiap orang percaya itu adalah untuk menjadikan umat pilihannya menjadi kudus atau serupa dengan anaknya Yesus. Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Kata dibenarkan, dimuliakan itu menunjuk, mereferensikan kepada status atau posisi menjadi orang yang kudus. Diingatkan bahwa karya Allah di dalam diri manusia, khususnya orang beriman, orang percaya, adalah untuk menjadikan umat pilihannya itu umat yang kudus, umat rajani, umat yang serupa dengan anaknya Yesus. Nah, bila dikaitkan pola Allah bekerja di dalam diri orang percaya dan tujuan daripada Allah berkarya di dalam diri manusia, khususnya sekarang berkarya di dalam keluarga, maka dapat saya simpulkan bahwa karya Allah di dalam pernikahan atau di dalam keluarga adalah untuk menguduskan umatnya, lebih dari sekedar untuk mencapai atau meraih sebuah kebahagiaan. Tuhan tempatkan pasangan kita, anak-anak kita, kerabat kita untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Bahkan ketika Tuhan izinkan situasi di dalam keluarga atau pernikahan, baik itu krisis, baik keuangan, kesehatan, kematian, dan sebagainya, Allah sekali lagi ingin membuat kita menjadi kudus melalui situasi atau peristiwa dimaksud. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, jangan kehilangan fokus penting ini, bahwa karya Allah di dalam pernikahan adalah semata-mata untuk menguduskan umatnya, lebih dari sekedar untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan di dalam dunia ini. Manakala konflik rumah tangga terjadi, bahkan ketika kekelaman kehidupan keluarga dibawa dalam oleh karena situasi di dalam rumah tangga dan pernikahan, dan selama tidak ada kekerasan fisik dan penganiayaan di dalam rumah tangga, maka kita patut belajar dari Ayub bagaimana kita memahami karya Allah di dalam keluarga. Salah satu penjelasan yang baik menurut saya bagaimana sikap Ayub adalah seperti yang ditulis oleh seorang teolog Jerman bernama Reinhard Niebuhr di dalam tulisannya tentang doa serenity. Bait pertama daripada doa serenity adalah berkata demikian dalam bahasa Inggris, "Grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the thing I can, and wisdom to know the difference." Kata-kata itu dalam bahasa Indonesia bermakna, Tuhan karuniai saya kedamaian, kelegaan, ketenangan untuk menerima sesuatu yang tidak mungkin saya ubah, dan keberanian untuk mengubah sesuatu yang dapat saya ubah, dan hikmat untuk membedakan kedua hal tersebut. Doa mohon ketenangan, mohon kedamaian harus kita kaitkan erat dengan upaya Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan, kesusahan, bahkan konflik di dalam keluarga. Kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang tidak dapat kita ubah,
Dan harusnya kita menerima apa adanya hal tersebut. Pengalaman menerima seperti ini adalah pengalaman yang dialami Tuhan Yesus sendiri, di mana dia harus menjalani penderitaan di muka bumi hingga mati tersalib untuk dosa kita semua. Roma 9 ayat 20-21 berkata demikian. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata ya kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat gumpal yang sama, suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain dipakai untuk guna tujuan yang biasa? Saudara, di dalam pernikahan kita, di dalam pernikahan Kristen, ada saat-saat di mana kita sebagai keluarga melalui lembah kehidupan di mana tidak ada yang dapat kita rubah. Kita menemukan itu barangkali seringkali, sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan ketika kita berusaha untuk merubahnya, padahal seharusnya kita menerimanya. Pada saat-saat seperti itulah, saudara, Tuhan sedang memproses kita untuk menjadi kudus, menjadi serupa dengan Yesus. Pada saat itulah kita bagikan tanah liat yang sedang dibentuk oleh tukang periuk. Untuk itulah, untuk pengalaman yang tidak menyenangkan itulah, kita memerlukan damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan, agar kita dapat menjalaninya dengan penuh pengharapan dan dengan kekuatan yang baru setiap hari. Saya berdoa dan mengajak saudara, bila ada di antara saudara yang sedang mengalami proses Tuhan seperti ini, menerima sebuah kenyataan yang tidak bisa dirubah, marilah kita minta kepada Tuhan agar Dia mencurahkan ketenangan, kedamaian pada saudara. Untuk itulah kita memerlukan damai sejahtera, ketenangan dari Tuhan, agar kita dapat menjalaninya dengan penuh pengharapan dan dengan kekuatan yang baru setiap harinya. Hal yang kedua terkait dengan doa serenity adalah berdoa untuk keberanian. Dalam lembah konflik yang gelap di dalam rumah tangga, seringkali kita harus menerima hal-hal yang tidak mungkin diubah. Kita perlu juga kadang-kadang keberanian untuk merubah hal yang kita dapati bisa kita rubah. Barangkali kita bisa melihat, atau barangkali kita yang bisa dirubah itu adalah cara kita melihat atau sudut pandang kita tentang sesuatu, sikap kita terhadap situasi maupun orang yang ada di sekitar kita, atau keyakinan kita yang tertanam sejak dari kecil, dibentuk oleh budaya yang secara kekeh, ya, secara salah dalam bahasa gampangnya, kita akui, kita percayai. Dan hal ini merupakan bagian yang penting atau peran kita untuk mengubahnya. Saya masih mengingat atau mengutip pernyataan Allah kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1 ayat 6-7. Berkali-kali Allah mengatakan, kuatkan, teguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan. Kita memerlukan keberanian manakala kita harus merubah sesuatu yang ada pada diri kita yang bisa dirubah. Perubahan atas diri orang lain yang sering kita harapkan dan kita inginkan untuk dirubah adalah semata-mata karya Tuhan. Kita tidak punya kuasa untuk mengubah orang lain kecuali Tuhan. Namun perubahan atas diri kita yang dapat kita lakukan sepenuhnya merupakan tanggung jawab kita. Karena itu
Marilah selain kita berdoa untuk ketenangan, kedamaian, menerima segala hal yang tidak mungkin dirubah, kita minta kepada Tuhan keberanian, keteguhan hati untuk merubah hal-hal yang dapat dirubah, melihat hal-hal yang dapat diubah, dan biarkanlah Roh Kudus menuntun kita untuk merubahnya. Hal ketiga adalah hikmat atau kebijaksanaan. Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan. Dialah sumber segala hikmat yang ada di dunia ini. Salomo tidak meminta harta dan kekayaan yang melimpah-limpah ketika dia naik tahta, tetapi ia meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Salomo mengerti bahwa dengan hikmat merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketika Salomo menghadapi masalah mengenai dua orang ibu yang berebut seorang bayi, Salomo dapat memiliki kebijaksanaan dalam menentukan mana ibu yang sebenarnya. Kebijaksanaan tersebut datang melalui hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hikmat kita perlukan manakala kita dalam sebuah konflik yang kelam, yang sulit dicari jawabannya. Untuk membedakan mana yang tidak dirubah, yang harusnya kita terima saja, dan mana yang bisa dirubah untuk kita melakukan perubahan. Hikmat akan menuntun kita mengetahui hal-hal mana, sekali lagi, yang tidak dapat dirubah dari yang dapat dirubah. Dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, maka kita akan menjalani dengan tenang apa yang tidak dapat dirubah, dan dengan penuh keberanian mengubah yang dapat dirubah. Kalau saudara ada di dalam sebuah konflik rumah tangga yang kelam dan gelap, berdoalah dan mintalah hikmat daripada Tuhan agar Dia memberikan hikmatnya pada kita. Akhir kata, saudara-saudara, saudara barangkali mengharapkan karya Allah terjadi dalam pernikahan atau rumah tangga saudara. Karena itu, belajarlah mulai sekarang untuk menerima apa yang tidak mungkin diubah. Beranikanlah untuk mengubah apa saja yang mungkin diubah. Dan berdoalah untuk diberi hikmat membedakan dari antara kedua hal tersebut. Doa serenity adalah permulaan daripada karya Allah terjadi di dalam hidup kita, dan sekaligus sebuah landasan bagi kebangunan rohani di dalam keluarga. Saya mengibaratkan seorang petani ketika kita menerima apa yang tidak mungkin diubah dan berani mengubah apa yang bisa diubah. Itu seperti seseorang sedang membajak tanahnya, bersiap untuk musim menuai yang akan datang. Saya berdoa Tuhan memberkati pernikahan dan keluarga saudara. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah,
soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang akan melandasi doa-doa kita. Marilah kita mengingat bahwa pemulihan dan pembaharuan rohani berasal dari Allah. Di puncak pekan keluarga, di dalam doa-doa kita, mari kita terus mengingat dan memohonkan pemulihan yang dari Allah. Pertama-tama untuk keluarga kita masing-masing, tetapi juga keluarga rohani kita, GPI Karunia Tuhan. Mari kita panjatkan kepada Tuhan kita. Tuhan, kami merindukan pembaharuan rohani, dan mulailah dari keluarga-keluarga kami. Dan lanjutkanlah kasih setiamu bagi Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Naikkan doa itu secara khusus dalam doa Anda. Ketika kita memasuki saat berdoa bersama keluarga, kiranya juga kepala keluarga dapat memimpin, menaikkan doa secara khusus dalam pekan keluarga, namun juga pokok-pokok doa yang dibagikan melalui WhatsApp grup gereja kita. Kini marilah kita mohonkan berkat yang dari Dia. Bapa yang di surga, kami mohonkan kini berkat yang dari Engkau, kasih karunia yang dari Engkau ya Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Tuhan sekalian dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat berdoa, selamat mengalami Tuhanmu. Amin.